Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga sistem organ pernafasan pada manusia. Mengapa kok kita perlu menjaga kesehatan organ pernafasan pada manusia? Karena menjaga organ pernafasan merupakan salah satu kewajiban dari kita untuk menjaganya. Karena dengan kita menjaga sistem organ pernafasan, kita dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Kemudian, sistem pada organ pernafasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus, paru-paru, hingga ke diafragma. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan terlebih dahulu. Udara yang masuk ke dalam sistem organ pernapasan akan melewati yang pertama yakni rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang digunakan untuk menangkap benda-benda asing. Kemudian masuk lagi ke bagian faring atau tekak yang bertempat di belakang rongga hidung dan rongga mulut, serta persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Kemudian selanjutnya masuk lagi ke saluran laring. Saluran laring merupakan pipa tenggorokan yang di dalamnya terdapat katup. Katup tersebut disebut sebagai katup epiglotis yang digunakan untuk mengatur jalannya makanan dan sistem organ pernapasan agar tidak salah jalur. Kemudian trakea merupakan batang tenggorokan yang berupa pipa. Di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara lagi yang masuk ke dalam sistem organ pernafasan. Kemudian bronkus, cabang tenggorokan atau bronkus sendiri merupakan cabang dari tenggorokan. Pada bronkus terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Kemudian udara yang masuk ke dalam bronkus, bronkiolus akan masuk ke dalam paru-paru, yakni pada gelembung-gelembung yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini terdiri dari pembuluh darah yang digunakan untuk mengikat oksigen, kemudian oksigen akan diedarkan oleh pembuluh darah. Kemudian paru-paru terletak di rongga dada, terdiri dari dua, yakni paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang terakhir adalah diafragma. Diafragma terdiri dari otot-otot yang terletak di tulang rusuk di bawah rongga dada. Nah, itu tadi adalah sistem organ pernafasan pada manusia. Dengan adanya sistem organ pernafasan pada manusia, kita dapat menghirup dan mengeluarkan karbon dioksida serta oksigen akan diedarkan oleh pembuluh darah. Sehingga dengan adanya kegunaan dan fungsi sistem dari organ pernapasan tentunya penting ya anak-anak, sehingga kita memiliki kewajiban untuk menjaga organ vital yang ada di dalam tubuh kita, terutama yang kita bahas hari ini yakni pada sistem organ pernapasan. Kemudian tentang penyebab gangguan dari sistem organ pernafasan, kira-kira faktor apa saja ya yang dapat menyebabkan gangguan sistem organ pernafasan?
Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan gangguan dari sistem organ pernafasan. Yang pertama yakni faktor fisik. Faktor fisik ini contohnya terjadi pada bayi prematur. Kenapa kok pada bayi prematur? Karena biasanya bayi prematur memiliki sistem organ pernafasan yang belum sempurna sehingga membutuhkan alat bantu sistem organ pernafasan. Kemudian yang kedua yakni faktor penyakit. Faktor penyakit dapat menyebabkan gangguan pada sistem organ pernafasan sehingga kita sebagai manusia tetap harus menjaga kesehatan pada tubuh kita. Kemudian yang paling penting adalah faktor lingkungan, karena sebagian permasalahan pada sistem organ pernafasan disebabkan oleh adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu apa saja, Bu? Faktor lingkungan contohnya kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, kemudian aktivitas industri, kemudian aktivitas merokok dapat menyebabkan gangguan pada organ pernafasan. Meskipun dampaknya tidak dirasakan pada manusia secara langsung, tapi dampaknya akan terasa karena faktor dari lingkungan bertindak secara perlahan namun pasti menggerogoti kesehatan pada manusia. Bu, terkait penyakit yang menyerang sistem organ pernafasan apa saja ya, Bu? Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa penyakit. Yang pertama yakni penyakit influenza atau flu yang ditandai dengan demam, batuk, kemudian nyeri otot yang disebabkan oleh virus. Kemudian penyakit asma atau sesak napas yang disebabkan oleh adanya kelainan pada selaput pipa udara serta disertai dengan penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Kemudian yakni paru-paru basah. Kira-kira paru-paru basah itu disebabkan oleh apa ya, Bu? Paru-paru basah disebabkan oleh adanya gangguan yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan perlunya penanganan dari dokter, sehingga anak-anak perlu sekali kita menjaga sistem organ pernafasan dengan upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Nanti Ibu akan jelaskan. Kemudian bagaimana, Bu, cara kita menjaga kesehatan pada sistem organ pernafasan pada manusia? Mengingat sistem pernafasan pada manusia itu penting. Yang pertama yakni mengkonsumsi makanan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian mengkonsumsi air putih, minum air putih yang cukup, kemudian olahraga yang teratur seperti jogging, lari, bersepeda, dan lain sebagainya. Kemudian penting adalah kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita, mengingat bahwa Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa gangguan dari sistem organ pernafasan yang paling besar disebabkan oleh ulah manusia, yakni dengan keadaan lingkungan kita yang tidak higienis, dengan seperti contoh tadi kebakaran hutan, aktivitas merokok, bahkan aktivitas industri, asap motor dan mobil yang bahan bakarnya tidak ramah lingkungan, yang udaranya kita hirup, tentu saja akan menyebabkan berbagai permasalahan pada sistem organ pernafasan manusia, sehingga kita penting untuk menjaga lingkungan. Karena dengan kita menjaga lingkungan, tentunya kita akan menjaga kualitas udara di sekitar lingkungan kita. Itu tadi
Jadi materi hari ini itu tadi materi yang dijelaskan tentang menjaga sistem organ pernafasan pada manusia, sehingga pesan itu tetap kita harus menjaga kesehatan, kemudian menjaga lingkungan di lingkungan kita dengan baik dengan apa? Dengan membuka lahan-lahan hijau sehingga kualitas udara di lingkungan kita dapat mengurangi adanya polusi udara yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem organ pernafasan pada manusia. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Jangan lupa jika ada tugas dikerjakan. Ibu tutup dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.